Ada kalanya kasih itu muncul dalam bentuk kelembutan. Ada kalanya kasih muncul dalam bentuk disiplin. Ada kalanya kasih muncul dalam bentuk senyuman dan kebaikan. Tapi kami tahu ada kalanya kasih itu engkau muncul dalam bentuk murka-Mu sendiri. Tapi kami tahu satu perkara, bahwa kasih-Mu tidak berubah selama-lamanya Tuhan. Seringkali kami salah mengerti membacakan kasih-Mu. Ketika Engkau menyatakan kasih yang sejati, kami anggap Engkau menyulitkan kami anggap Engkau mendukakan kami anggap Engkau menyiksa dan kejam dengan kami. Tapi biarkan pada hari-hari ini kami makin menyadari bahwa tetap kasih-Mu itu tidak akan pernah berubah selamanya. Ajari kami Tuhan untuk terus bisa mengikuti, melihat, mendengar, dan mengalami akan kasih Tuhan yang tidak pernah berubah, yang manusia tidak pernah punya, dan hanya Yesus kami saja yang punya. Terima kasih Bapa, kami bersyukur untuk anugerah-Mu yang luar biasa. Dan sekarang Tuhan, dalam nama Kristus Yesus hamba minta Engkau berbicara kepada setiap kami, sampaikan pesan-Mu, dan buat hati kami mengerti, roh hikmat, wahyu, dan pengertian turun dalam kehidupan kami pada petang hari ini. Jangan biarkan kami pulang tanpa diubah dan tanpa diberkati, tapi semua kami pulang diubah dan diberkati oleh Tuhan sendiri. Di dalam nama Tuhan Yesus, dan semua kita berkata amin. Silakan duduk saudara. Mari kita buka firman Tuhan. Saya mau ajak kita melihat di Matius pasal yang ke-9. Saya akan membaca mulai ayat yang ke-32, kemudian saya akan teruskan sampai dengan ayat yang ke-38. Matius pasal 9 ayat yang ke-32 sampai 38. Sedang kedua orang buta itu keluar, dibawalah kepada Yesus seorang bisu yang kerasukan setan. Saya kalau baca ayat ini, saya berkata, Tuhan, memang aku ini belum seperti Engkau. Yesus itu counselingnya tidak berhenti loh. Dua orang buta keluar, gitu. Tetap buta atau lihat saudara? Lihat ya, buta masuk, terus kemudian dibawa keluar, dibawa kepada Yesus, orang bisu yang kerasukan setan. Nanti ini keluar, masuk lagi jadi antrinya panjang juga. Dan setelah setan itu diusir, dapatlah orang bisu itu berkata-kata. Maka heranlah orang banyak, katanya, yang demikian belum pernah dilihat orang Israel. Tetapi orang Farisi berkata, dengan kuasa penghulu setan ia mengusir setan. Ayat 35. Demikianlah Yesus berkeliling ke semua kota dan desa, ia mengajar dalam rumah-rumah ibadat dan memberitakan Injil kerajaan surga serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan. Melihat orang banyak itu, tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan kepada mereka, karena mereka lelah dan terlantar seperti domba yang tidak bergembala. Maka katanya kepada murid-muridnya, tuaian memang banyak, tetapi pekerja sedikit. Karena itu mintalah kepada Tuan yang empunya tuaian, supaya ia mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuaian itu. Ada dua hal yang saya mau sampaikan buat saudara pada petang hari ini. Perhatikan kalau Anda lihat dari pasal 9 atau pasal sebelumnya, itu berisi rangkaian akan kisah keberhasilan ministry dari Yesus. Ada begitu banyak hal yang dia kerjakan pada hari-hari itu. Luar biasa. Ada begitu banyak orang tertolong hidupnya. Ada begitu banyak orang diberkati hidupnya. Ada begitu banyak orang yang disembuhkan, dilepaskan dari kuasa kegelapan. Begitu banyak, so many saudara. Tapi di tengah-tengah keadaan seperti itu, lihat, tiba-tiba muncul satu ayat yang sangat tidak enak, yang mengganggu akan kisah ini sebenarnya. Kalau ini dibuang, sebetulnya ini akan mulus sekali, tapi tidak dibuang, karena kemudian muncul ayat 34 yang berkata, tetapi orang Farisi berkata, dengan kuasa penghulu setan, ia mengusir setan. Ya, di tengah-tengah begitu banyak hal yang bagus yang ditunjukkan Tuhan dalam kehidupannya dan ministrinya, tiba-tiba Alkitab berkata, ada orang berkata, ini setan ini setan ini. Yang membuat saya kagum adalah, karena di ayat 35,
Tidak ada respon sama sekali dari Yesus, tidak ada reaksi dagingnya yang keluar, tidak ada amarahnya yang keluar, dan kita perlu belajar untuk menerima akan fitnahan seperti ini, perkataan negatif yang mendiscourage kita, yang melemahkan kita, yang menekan kita, tanpa bereaksi daging kita. Ini perlu orang seperti Yesus, saudara. Dan sebagai orang percaya, kita harus belajar untuk punya karakter kepribadian dan mental seperti ini. Sebab kita berhadapan dengan dunia, dengan kuasa gelap, dengan manusia sekitar kita yang tahu bagaimana mendiscourage kita, yang tahu bagaimana melemahkan iman kita, yang tahu bagaimana mematahkan kekuatan mental manusia kita. Seharusnya kan orang Farisi ini jangan dianggap sebagai orang jahat biasa loh, saudara. Mereka itu sebenarnya siapa? Ini orang yang menutup diri mereka dari lingkungan orang-orang luar supaya mereka menguduskan diri mereka. Sampai mereka itu hidup dalam suatu community tersendiri, lingkungan masyarakat yang terpisah, tidak mau kumpul dengan orang-orang lain. Supaya mereka bisa hidup suci. Dan aturan mereka jauh lebih berat dari aturan orang Yahudi biasa. Jadi ini orang yang sebetulnya jadi panutan bagi banyak orang. Ini orang mau serius, hidup benar, tidak duniawi. Tapi dari mulut orang yang mau benar ini kemudian keluar perkataan yang melemahkan akan hidupnya. Dan yang luar biasa, Yesus tidak terpengaruh. Itu yang kita harus belajar sebenarnya. Saya perlu belajar, Anda perlu belajar. Kalau Anda nonton film The Passion yang kita sudah putar 4 kali, dan saya rasa Pak Ardian yang paling hafal itu ceritanya, sampai bahasa Aramnya dia pasti hafal karena 4 hari nonton bersama dengan saudara. Bu Eli juga menurut saya hafal sekali bahasa Latinnya. Saya berkata gini ya, coba bayangkan ya, dia mengalami seperti itu. Anda tahu yang paling hebat apa? Kemampuannya mengendalikan emosinya tinggi sekali. Itu kalau Tuhan emosi sedikit aja, nyambui loro tenan ya. Nek orang Surabaya berkata, orang Surabaya bilang ini, cek tenanan, terus turun dari salib gitu, oh pokoknya, waduh, bubar saudara itu. Anda bisa bayangkan nggak kalau emosinya nggak terkendali? Itu Anda bisa saksikan ya, dia bisa yang paling berat dia kendalikan itu apa? Emosinya, letupan di dalamnya. Dan itu yang tidak mudah memang saudara. Perlu penguasaan diri, perlu pengendalian diri. Nah, kita harus belajar begini. Kita tidak mengalami aniaya fisik. Tapi dalam sehari-hari tidak usah berurusan dengan agama Kristen misalnya. Dengan pribadi kita aja. Berapa banyak perkataan yang negatif yang masuk ke hidup kita. Ya toh? Ketika Anda mulai usaha, orang berkata, "Dodolan nek kayak ngono." Loh ya kan? Ketika meningkat kok sedikit-sedikit. Ketika banyak, meningkat kok kakean. Selalu kita akan terima segala macam yang membuat emosi ini kita bisa meledak, saudara. Nah, kalau emosi Anda bisa meledak, yang di dalam ini bisa keluar sesuatu yang negatif, itu yang akan mencelakakan siapa? Diri kita sendiri. Setan itu pinter caranya untuk bisa menjatuhkan itu. Saya minggu lalu sudah cerita dengan saudara kan, Ibu Nani berdoa untuk Holy Stadium minggu lalu, dan kemudian beliau terima penglihatan di bagian luar gerbang dari Holy Stadium ada setan nongkrong di situ, diusir nggak bisa, nggak mau pergi, dia ditanyain ngapain di situ, diem aja. Terus Tuhan ngomong, memang ada jenis roh ya, yang memang kalau itu tidak ganggu kita sampai tidak attack langsung, ada yang memang diusir nggak bisa, ada itu. Anda mesti belajar itu. Bukan kita nggak berkuasa. Memang Tuhan berkata, kan sudah di luar arealmu. Masa kerjaanmu ngoyak-ngoyak setan seluruh dunia. Anda kan kemana-mana ada setan. Masa ngubur-ngubur setan, Ghostbuster tiap hari ngubur-ngubur begitu kan nggak lucu ya. Itu Scooby-Doo cariannya setan, saudara. Tapi itu kejadian. Jadi dia lihat itu bentuknya di belakangnya seperti, badannya seperti ular, tapi mulutnya seperti buaya, merah semua begitu. Dan Tuhan ngomong dengan Ibu lewat Bu Nani bahwa itu hanya nyemburin aja. Jadi yang keluar dari Holy Stadium disembur, terutama para pendoa. Makanya yang
para pendoa saya peringatkan, Anda mesti waspada. Disemburi, saudara. Nyembur apa? Kesombongan. Dan dia berkata, ini seperti roh Bileam. Bileam ketika disuruh oleh Balak ngutuki orang Israel, tidak bisa. Mau ngutuk berubah jadi berkat. Mau ngutuk jadi berkat, karena Allah berkata, ini umat yang diberkati Tuhan. Tidak mungkin dikutuki Tuhan. Nah, yang bisa menghentikan semua berkat adalah Tuhan, kalau kita berbuat salah. Kalau kita keluar reaksi yang tidak benar. Nah, kalau reaksi kita sombong, kita mulai berkata, ini gara-gara saya, ini karena jasaku, loh ini milik saya. Ketika itu keluar, maka keadilan Tuhan akan turun, maka terpaksa Allah akan bertindak. Jadi, istilahnya ini bahasa Jawanya, nabok nyileh tangan, tahu saudara, mukul, pinjam tangannya, Tuhan yang dipinjam. Jahat tahu saudara. Caranya apa? Supaya kita bereaksi salah. Jadi kalau Anda terima pernyataan, ya, difitnah orang, diomongin yang tidak benar, direndahkan orang, dihina orang, apapun, Anda harus belajar bereaksi yang benar. Seperti Yesus, mari belajar seperti Yesus. Sebab kalau reaksi kita salah, tetap salah, saudara. Tuhan, tapi kan aku ini korban. Iya, Tuhan punya keadilan, tapi reaksi kita yang dinilai oleh Tuhan. Bukan hanya setan, dunia kita ini pinter bagaimana cara mengiritasi, membangkitkan emosi, melukai hati kita. Orang-orang juga pinter, kita juga pinter kok, caranya kita kan tahu bagaimana goda orang supaya orang itu kepancing emosinya, kepancing ininya, ya tahu saudara. Kalau Anda seorang salesman, bahasa Belandanya verkoper, ya tahu, Anda kan diajari bagaimana approach orang supaya orang itu beli produkmu tuh. Walaupun setelah beli kecewa, tapi engkau langsung kebut motormu pergi kan, karena Anda tahu engkau mengecewakan orang. Tapi Anda diajari bagaimana memancing reaksinya, berkata, waduh ibu itu, waduh ibu ini punya kecantikan alami sebetulnya, tapi kalau tambah lipstik warna biru ini bu, luar biasa. Dan ini bu ya, mencegah dari kekerasan terhadap perempuan ibu. Loh kok bisa pak? Kalau dipakai sudah seperti dipukul ibu. Jadi ini suami, ya suami suka mukul. Nah kalau ibu pakai ini, dia kalau mau mukul lagi kasihan. Oh yang dulu masih gosong kok, lalu ibu beli. Misalnya. So kalau Anda punya bakat begitu kan, Anda kan tahu bagaimana Anda bisa pancing reaksi orang supaya digiring ke arah yang engkau mau kan. Kemarin malam saya baru ngalami. Wah saya perlu istirahat sebetulnya, jadi saya kemarin tidak ke gereja, jadi saya tiduran, saya lagi istirahat, lalu anak saya dua ke gereja, dan Samuel kemarin untuk pertama kali ini, kali kedua dia pakai sepatu saya, dia pikir dengan pakai sepatu saya akan seperti Cinderella, dia langsung celing begitu saudara ya, rupanya kurang berhasil, dia pakai baju saya akhirnya, celing, dia belum seperti Cinderella rupanya. Nah, jadi yang dua gede-gede ke gereja, yang kecil pas batuk juga kemarin jadi harus di rumah dengan mamahnya. Nah, saya lagi tiduran gini, tiba-tiba yang kecil bawain saya kotak catur. Nah, dia bilang, "Papa main chess," katanya. Oke, saya sambil rebahan begitu. Lalu kemudian saya main saudara, saya main, terus dia sadar dia akan kalah. Terus dia ngomong, dan dia sering kali kalau ngomong sama saya pakai bahasa Inggris, dia bilang, "Daddy, if you lawan, I cannot," katanya. "If you lawan, I cannot." Dia mintanya gini, satu dimakan, gantian makan ini, satu makan, gantian makan. Jadi makan, habis bareng, selesai. Caturnya dia begitu. Ketika saya kencengi sedikit, "If you lawan, I cannot, Daddy. If you lawan, I cannot," katanya. Terus kemudian mamahnya panggil dia untuk mandi, saudara. Kesempatan itu saya pakai untuk tidur, karena saya rasa saya perlu tidur. Dokter sudah berkata begini, "Bapak itu mau diopnam atau obat jalan?" Saya ketawa, "Obat jalan aja dok." Saya bilang, dalam hati saya bilang, kalau aku opnam, bukan nonton bareng JKI, ini bisa opnam bareng JKI. Saya berkata, ini jadi masalah. Saya bilang saya obat jalan aja. Jadi saya mau tidur, dia masuk kamar mandi. Saya tidurkan, saudara.
Akhirnya sudah antara tidur dan sadaran tidak, tapi saya masih bisa dengar. Dia keluar, lihat saya tidur. Terus tanya sama maminya, "Mama, is daddy sleeping?" katanya. Mamanya lihat, "Ya," katanya. Lalu didatangi. Nah, ini anak saya, saudara yang kecil ini, gawat sekali. Kalau Anda tidur dan dia mau ngomong dengan saudara, dia akan ngomong di telingamu, Anda tidak bereaksi, dia akan buka matamu, saudara. Dan saya sudah tahu itu pasti akan dia buat. Dan saya ngerti dia mesti mau melanjutkan main caturnya ini. Walaupun sudah bilang, "If you lawan, I cannot," dia berkata. Terus kemudian dia panggil saya, "Daddy," saya diam aja. Saya mengatakan, "Aku tidur." Masa aku bilang, "Ya, tidur lagi," nggak lucu, saudara ya. Jadi saya tidur. Dia ngomong di telinga saya, dia panggil, "Daddy, Daddy," kata saya tinggal. Bukan Daddy Wibor, saudara, ngomong ngerti. Terus kemudian dia buka mata saya tidur, saya tidurin, tak diemin aja, saudara. Tahu, saudara, dia sudah mulai ngomong dari tanya ke mamahnya, tidak langsung ke saya ya. Ini ingat, anak saya belum doktor loh, saudara, belum doktor hadasah loh, baru anak sasa kelas 3 loh. Lihat caranya nih, dari dia ngomong ke mamahnya tanya dulu. Lalu kemudian dia panggil saya diam. Lalu dia ngomong di telinga saya diam. Dia buka mata saya, dia diam. Dia mau reaksi saya apa? Bangun, terus main catur dengan dia. Tapi kan ini kan bapaknya rada pinter sedikit dibandingin yang lain, saudara. So, maksudnya dibandingin anak kecil. Jadi saya ngerti, dia mau pancing reaksi saya supaya saya bangun, terus main catur. Itu kan maunya dia tuh. Saya bilang, "Aku tidak akan terpancing." Tapi ini anak saya nggak tahu ide dari mana. Nah, saya ngomong begini tidak dalam kaitan pemilu loh, saudara. Anggap pemilu sudah lewat. Saya ngomong-ngomong dari hati ke hati, tidak kampanye apa-apa. Saya tidak kampanye. Nanti minggu depan saya kasih Anda surat gembala. Yang ini tidak ada kaitan. Saya hanya cerita apa adanya. Tanya istri saya saksinya. Sudah nggak bisa. Dibuka mata saya dua, tidak bisa. Terus dia ngomong sama mamanya, ditunjuk mulut saya, "Mama, moncong putih." "Moncong putih, Mama," katanya. Dan saya tahu itu dia ngeliatin saya, dia moncong putih. Tak tahu, diharapkan papanya marah, buka mata, apa? Nah, main catur, saudara. Saudara mau diapain untuk bisa bereaksi? Dunia itu akan tahu, anak kecil juga tahu sih bagaimana membuat hati kita teriritasi kok. Ya toh, untuk kita bereaksi dan kita jadi seperti yang dia mau. Walaupun pakai kampanye dia. Nah, tapi yang dicoblos ininya bapak Padahal foto saya tidak ada nanti tanggal 5 April, tidak ada. Aku di Australia, saudara. Jadi saya belajar dari pengalaman kemarin malam, saya bilang, wah kurang ajar ini, dimoncong-moncongke bapak Tapi saya memutuskan tidur. Setelah saya bangun sejam kemudian, saya panggil Sasa, "I heard somebody said moncong putih." Dia ketawa. Jadi saudara ngerti nggak? Itu kan cara untuk orang itu bisa kepancing dan bereaksi seperti yang diingini oleh yang mancing itu. Dunia ini juga, keadaan sekitar kita ini, setan juga akan mencoba dengan berbagai cara memancing sesuatu dari kehidupan kita, sehingga kita ini kemudian bereaksi salah dan bereaksi ke arah yang mereka atau musuh kita inginkan. Dan ini yang paling berbahaya, karena ini caranya bisa halus sekali, bisa begitu persuasif, bisa begitu kasar, bisa begitu tidak sopan, tapi tujuannya akhirnya tercapai. Dan di sini saya belajar bahwa anak-anak Tuhan harus belajar hidup seperti Yesusnya.
Amen, saudara. Ditambah begini nih faktornya nih. Buat kebanyakan manusia, tidak hanya orang Kristen, semua manusia. Semua berita negatif yang kita dengar itu, biasanya yang kita bayangkan dan yang kita rasakan nekannya itu, lebih besar dari kenyataan yang diomongin orang. Kalau berita negatif dari orang itu mungkin kenyataannya ya saudara ya, bobotnya sekilo. Itu kalau tidak hati-hati, di badan kita, bisa 15 kilo rasanya saudara. Itu belum ditambah nanti kesan yang diciptakan orang ketika bicara. Itu sudah hebatnya luar biasa. Contoh nih, kalau Anda seorang manajer di perusahaan. Ada 2 anak buahmu mengeluh. Kenapa bonus tidak ditambah tahun ini? Misalnya begitu ya. Nah 2 yang ngeluh ini memang karena utangnya banyak. Dia perlu uang banyak. Sehingga keluarlah omongan, iya nih bonus nggak ditambah. Iya, disaur oleh 2 orang ini. Lalu ada 1 orang dengar. Padahal di bawah manajer itu ada 50 orang. 1 orang ini bisa ngomong gini, Pak atau Bu, teman-teman berkata. Nah, itu dia salah atau benar? Benar. Lebih dari 1 kan? Berarti kan jamak, teman-teman berkata, minta bonus ditambah. Si manajer kalau tidak hati-hati, yang dipikir berapa? 50 orang sudah rundingan di belakangnya dia, sepakat minta tambahan bonus. Padahal 2 orang yang hobinya ngutang, kurang duit, pengen tambahan bonus. Yang 47 nggak apa-apa mereka. Yang 1 nyampaikan karena pengen juga ditambahi. Jadi atas nama teman-teman saya bicara. Berapa teman tidak ditanya. Itu salahnya. Ada cerita begini saudara. Ada orang yang tidur rumahnya di sebuah empang. Dan satu malam dia terganggu sekali oleh bunyi kodok. Kodok. Tahu bunyi kodok? Kodok. Dia berkata, kurang ajar nih. Ada 1000 kodok ini di empang saya ini. Dan dia berkata, marah sekali, aku jual jadikan suike aja. Hari berikutnya pagi-pagi dia ke warung jual suike, dia bilang, Bu, kalau aku store kodok, kamu bisa nerima berapa ekor? Loh, Anda kok nantang saya? Wong saya ini penjual suike terlaris. Mau store berapa? 500 sanggup terima, 500, 1000 pun saya bayar. Boleh, besok saya bawain kodok katanya. Gede atau kecil? Oh gede-gede. Kok kamu tahu suaranya mengganggu saya gede-gede? Tangkap kalau gitu. Saya potong, saya jual. Hari berikutnya dia, malamnya dia langsung cari di empang. Wah, dia cari, dia kejar kodok. Saudara. Hari berikutnya datang ke ibu penjual suike. Ya Bu, mari, berapa yang ibu bawa? Dibuka tasnya, cuma 2 ekor. Loh, katanya 500. Ternyata yang malam ribut cuma 2 ini Bu. Cuma 2 kodok di empang. Saya cari yang lain itu nggak ada kodok lain. Cuma 2 ini, tok. Setelah saya bunuh yang 2 ini, sepi rumah saya. Loh, katanya 1000. Enggak tuh. Ternyata suara cuma 2 kodok. Di situ sebetulnya kelemahan manusia kita. Itu bisa dimanfaatkan orang. Kalau engkau tidak sadar akan kelemahan itu. Engkau juga kalau jahat bisa memanfaatkan ini. Tapi saya beritahu, jangan pernah buat itu saudara. Ngerti? Karena yang engkau tabur tetap akan satu kali engkau apa? Tuai juga. Ini persoalan. Ada banyak orang yang tidak sadar bahwa sebetulnya kita ini sangat fragile sekali. So yang pertama saya mau katakan sekali lagi, mari belajar seperti Yesus. Bereaksi benar seperti yang dia mau. Hati-hati dengan segala macam respon reaksi di luaran yang mungkin muncul, yang bisa membawa respon reaksi yang sangat berbahaya dalam kehidupan kita. Dan kalau itu kita biarkan dan kita tidak minta Roh Kudus tolong kita, tidak akan pernah kita bisa kuat menghadapi akan tantangan godaan
yang datang pada akhir zaman ini. Jadi saya berdoa dalam nama Tuhan Yesus, supaya Tuhan memberikan anugerah buat kita, mari bereaksi benar seperti Yesus kita. Amen, saudaraku. Nah, teruskan ayat berikutnya, ayat 35. Saya akan ulang lagi. 36 lah saya akan bacakan. Melihat orang banyak itu, perhatikan ini, tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan kepada mereka, karena mereka lelah dan terlantar seperti domba yang tidak bergembala. Maka katanya kepada murid-muridnya, perhatikan, ini merupakan model doa sebetulnya, tapi dasarnya oleh karena belas kasihan, oleh karena compassion Tuhan yang luar biasa. Dikatakan begini, tuaian memang banyak, tetapi pekerja sedikit. Kemudian dikatakan, karena itu mintalah, atau karena itu berdoalah bahasa Inggrisnya. Nah, berdoanya seperti apa? Saya mau jelaskan kepada Anda, saya bacakan dulu, inilah yang dia katakan. Berdoalah atau mintalah kepada, yang pertama, Tuhan yang empunya tuaian, the Lord of the harvest. Berdoa kepada Tuhan yang punya tuaian. Dia berkata, karena itu mintalah atau berdoalah kepada Tuhan, the Lord of the harvest, Tuhan yang empunya tuaian, supaya ia, si Tuhan itu, mengirim pekerja-pekerja untuk, bukan tuaian itu, his harvest, untuk tuaiannya. Nyanyi siapa? Tuhan. Ini memang benar waktu diucapkan dalam konteks untuk cari pekerja. Dan kalau saudara perhatikan baik-baik, kalau saudara mau diberkati, MK saudara, rayon saudara mau diberkati, kalau engkau pekerja yang didoakan Tuhan, maka ketika engkau terima mendapatkan tuaian, maka tuaian itu bukan tuaianmu, tapi tuaiannya. Engkau harus perlakukan seperti miliknya, bukan milikmu sendiri. Engkau dipercayai Tuhan lebih besar lagi. Ini pola doa ini berlaku untuk segala aspek kehidupan kita. Saya mau tanya jujur, jawab yang benar saudara. Siapa di antara Anda yang belum menikah dan ingin menikah satu kali kelak? Coba angkat tangan tinggi-tinggi. Banyak sekali, tinggi. Maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Samuel juga angkat tangan. Jujur, bagus. Maju terus. Kalau Anda mau jodoh, artinya engkau akan membangun keluarga. Oh enggak kok Pak, hanya jodoh. Kumpul kebo namanya. Moncong hitam, saudara, lain itu. Kalau Anda mau punya jodoh, berarti engkau akan membangun keluarga. Berdoalah kepada Tuhan yang punya keluarga, punya tulang rusukmu, atau nyimpen gudangmu. Kalau laki kan gudangnya rusuk itu ya, gitu. Berdoalah kepada Tuhan yang punya keluarga itu, supaya dikirim pekerja, yaitu Anda sendiri, gitu. Untuk apa? Keluarganya, bukan keluargamu. Amin, saudara. Kalau berumah tangga, nanti rumah tangganya siapa? Tuhan yang punya, bukan engkau. Itu keluarganya, bukan keluargamu. Nah, kalau setelah kawin kok bojomu mbok antemi? Ya Pak, saya sering pukuli Pak. Enak kok rasanya. Itu yang sering kali keliru. Beberapa keluarga sudah menikah beberapa tahun, mungkin Anda belum punya anak. Berdoalah kepada Tuhan yang punya anak itu. Nanti engkau akan jadi pekerja yang menuai anaknya, bukan anakmu.
Sehingga engkau harus didik mereka dalam takut akan Tuhan. Gitu. Anda mau meningkat kariermu misalnya, berdoalah kepada Tuhan yang punya kemampuan dan kesanggupan mempromosi kita. Alkitab berkata bukan dari timur, dari barat peninggian kita, tapi peninggian dari Tuhan. Promosi dari Tuhan datangnya. Lalu engkau akan menuai promosi yang adalah miliknya. Bukan untuk gagah-gagahan. Wish, naik pangkat aku, terpromosi. Hebat, saya, ya toh katanya. Salah. Ini sebetulnya pola doa yang diajarkan Tuhan ini luar biasa. Anda perlu uang, gampang. Berdoa kepada Tuhan yang punya uang. Bumi dan segala isinya Tuhan yang punya. Doa dong ke Dia. Lalu engkau akan menuai uangnya siapa? Nya. Bukan uangmu. Jadi jangan digunakan menurut kedagingan kita dan kemauan manusia kita. Minggu lalu saya cerita, hamba Tuhan yang memberikan persembahan untuk gereja kita dari Medan, 100 juta. Dia tertawa lebar, saudara. Beliau bersaksi dalam 2 hari kalau nggak salah. Setelah dia kirim yang Tuhan perintahkan untuk memberkati kita 100 juta untuk membangun Holy Stadium, dia diberkati gerejanya diberi orang 900 juta. Orang berkata, orang biasa itu saudara, itu biasa. Nah, kalau ini tekan-tekan berkat itu. Normal aja loh. Ya memang begitu, harus begitu. Sebab itu bukan uangnya saudara. Ngerti ya? Kalau uang kita ya bro, karena kita ini kikir semua sebetulnya. Loh, tukang parkir kacek duit 500 jadi ribut tuh kalau kita, bener gak saudara? Tanda kekiran kita kan luar biasa. Makan di restoran 300.000 dibayar, keluar Pak 1.500. Sejak kapan naik 500? Berantem dilakoni kok. Tapi kalau orang tahu bahwa ini uangnya, ketika dia lepas ya sudah. Dapat 900 juta, itu miliknya lagi. Kita ikut apa? Ikut seneng. Kan gak bayar ikut seneng. Ikut bahagia. Itu prinsip itu aja saudara. Dalam kehidupan kita. Apapun yang engkau mau dan engkau rindukan dari Tuhan, kalau sikap hatimu begini saudara, wow, ini percepatannya luar biasa sebetulnya. Kenapa saya berani berkata percepatannya luar biasa? Sebab ketika dia selesai mengajar murid-muridnya berdoa seperti itu, jawaban untuk doanya segera terjadi. Di mana? Pasal 10, langsung ayat yang pertama. Apa yang terjadi? Yesus memanggil ke-12 muridnya dan memberi kuasa kepada mereka untuk mengusir roh-roh jahat dan untuk melenyapkan segala penyakit dan segala kelemahan. Inilah nama ke-12 rasul itu. Pertama Simon yang disebut Petrus dan Andreas saudaranya, dan Yakobus anak Zebedius dan Yohanes saudaranya, Filipus dan Bartolomeus, Thomas dan Matius pemungut cukai, Yakobus anak Alfius dan Tadeus, Simon orang Selot, dan Yudas Iskariot yang mengkhianati dia. Ayat 5. Ke-12 murid itu diutus oleh Yesus dan ia berpesan kepada mereka, janganlah kamu menyimpang ke jalan bangsa lain atau masuk ke dalam kota orang Samaria, melainkan pergilah kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Pergilah dan beritakanlah kerajaan sorga sudah dekat, sembuhkanlah orang sakit, bangkitkanlah orang mati, tahirkanlah orang kusta, usirlah setan-setan, kamu telah memperolehnya dengan cuma-cuma, karena itu berikanlah pula dengan cuma-cuma. Nah perhatikan, kalau Anda perhatikan, ini sebetulnya yang dikirim adalah orang yang belum waktunya dikirim. Tapi kenapa dikirim? Karena terjadi percepatan.
Ini kan kelompok 12 ini kan, istilah teman saya ini, pasukan budrek, saudara. Mumet semua. Petrusnya nanti nyangkal Tuhan 3 kali, nonton filmnya kan 3 kali nyangkali. Semua kabur, itu yang namanya Matius itu lari sambil telanjang. Nyelamatin diri sambil kabur telanjang lari, saudara. Nah kalau telanjang kan orang juga takut nangkepnya, sudah kaburnya, lopasnya luar biasa. Yudas Iskariot jual dia 30 keping perak, akhirnya gantung mati. Semua kabur. Ini orang gak qualified, belum penuh Roh Kudus pada waktu itu sebenarnya. Tapi dicat sementara dengan baterai. Terus jalan. Terus ngedrop lagi. Makanya pada nyangkali akhirnya itu gara-gara itu. Belum permanen tinggal dalam hidup mereka waktu itu. Jadi ini sebetulnya belum siap. Tapi karena doa yang pola seperti ini, terjadi percepatan yang luar biasa. Dalam kehidupan kita sebetulnya, saya harus berkata kepada saudara, Tuhan tidak pernah bercita-cita mempersulit kehidupan kita. Never. Yang dia tidak pernah bisa adalah, dia tidak ingin apapun dia berikan, akhirnya menghancurkan kehidupan kita. Karena banyak orang tidak siap ketika kita minta tuaian, tapi ketika tuaian diberi, itu tuaian dirinya sendiri. Jemaat domba Tuhan diperlakukan semaunya sendiri, dibawa ke arah yang dia sendiri inginkan, tidak peduli lagi dengan hati tuannya. Ketika engkau diberi keluarga, Anda terlantarkan keluarganya. Engkau tidak bawa dalam takut akan Tuhan. Ketika engkau diberi uang, engkau bukan memberi. Seringkali uang dipakai untuk membeli sesuatu. Hanya engkau rela keluar uangmu kalau kemauanmu tertentu dipenuhi oleh orang lain, siapapun itu. Hal-hal seperti ini mendukakan hati Tuhan. Karena dengan gampang kita mencuri kemuliaan Tuhan dan akhirnya kita jatuh oleh karena kesombongan dalam kehidupan kita. Dari pihak Tuhan tidak pernah ada keinginan sedikit pun untuk mempersulit kehidupan kita. Never. Kalau Anda lihat begitu banyak orang yang tidak berdaya, keluar belas kasihannya. Ketika keluar belas kasihannya, lahir cara dia untuk berdoa yang benar seperti apa. Dan waktu itu dia ungkapkan seperti ini, percepatan rohani terjadi dengan dahsyat sekali, saudara. Tapi saya mau belajar begini, saudara ya. Dari apa yang terjadi dan percepatan yang sedang terjadi, apapun yang sekarang ini sedang terjadi, saya melihat, saya menyadari betul, kita hidup di penghujung dari akhir zaman. Sesuatu yang luar biasa ada di hadapan kita, saudara. Karena itu kalau engkau berdoa, ikuti pola doanya Tuhan. 1, jagai hati. Jangan gampang teriritasi, jangan gampang terganggu dengan apapun. Jangan gampang distrak oleh suara apapun, mau moncong apapun, tidak masalah, saudara. Tenang aja, seperti Yesus. Tapi yang kedua, ikuti pola ini. Minta kepada Tuhan yang punya tuaian. Kalau engkau nanti menuai, itu bukan tuaianmu, tapi tuaiannya. Kalau pola ini Anda terapkan dalam hidupmu, Anda dan saya akan menikmati perkara-perkara yang luar biasa yang dari Tuhan datangnya. Amen. Tutup Alkitab, saudara. Mari berdiri sama-sama, saudara. Bukankah kita punya Allah yang luar biasa? Amen. Saya kalau ingat Pak Ardian, saya ingat lagu ini. Tadi sore saya tunggu, dari pagi tidak ada. Nana harus keluar hari ini, saudara. Amen. Hei, nyanyikan lagu ini. Aduh, sayang Pak Ardian tidak bisa tunjukkan gayanya, well, beautiful. Tapi tidak untuk umum, sayang saudara. Hanya untuk kalangan terbatas, luar biasa. Come on. Alright.
haleluya ku